ayat 172. Yaitu, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu yang satu-satunya yang harus kamu sembah? Dan kita semua di alam ruh mengatakan, qalu bala syahidna. Ya. Benar ya Allah, Engkaulah Tuhanku satu-satunya yang akan kami sembah. Dan kami bersaksi untuk itu. Qalu bala syahidna. Ini perjanjian kita di alam ruh, seluruh manusia, seluruh anak Adam. Ya. Lalu apa kata Allah? Kami lakukan yang demikian itu. Kami lakukan mengambil perjanjian itu agar di hari kiamat kelak kamu tidak akan mempunyai alasan dengan mengatakan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang lengah. Sesungguhnya kami ada orang-orang yang lengah terhadap ini. Artinya tidak ada alasan untuk mengatakan aku tidak mengetahui, aku tidak bisa. Karena di dalam alam ruh kita sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini juga dikenal sebagai ayat misak. Misak itu adalah perjanjian yang kuat antara Khalik dengan makhluk, antara pencipta dengan yang diciptakannya, antara Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh manusia makhluknya itu. Ya. Kemudian hadis Nabi SAW. Ya. Sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian dari seluruh anak keturunan Adam. Ya, di sebuah tempat, ya, di Na'man namanya, yaitu di Padang Arafah. Allah mengeluarkan seluruh keturunan Adam dari tulang sulbinya seperti biji-bijian kecil. Ini alam gaib tentunya. Kita hanya bisa dengan keimanan. Lalu Allah menempatkan mereka di hadapannya, kemudian Allah berkata, bukankah aku ini Tuhanmu yang hanya patut engkau satu-satunya sembah? Mereka menjawab, betul, betul ya Allah. Dan kami bersaksi untuk itu. Dan yang demikian itu agar kalian tidak akan mengatakan di hari kiamat kelak bahwa sesungguhnya kami lengah terhadap. Ya. Dalam hadis ini disebutkan bahwa peristiwa tersebut terjadi di Arafah. Semua manusia dalam bentuk-bentuk yang zuriat. Zuriat itu sesuatu bentuk yang sangat kecil atau keturunan akan bersaksi akan keesaan Allah. Lalu janji kita juga kepada Allah yang sering kita sampaikan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini janji kita yang harus kita penuhi. Apa katanya? Inna sholati, sesungguhnya sholat. Wa nusuki, ya, penyembelihanku atau peribadatanku. Wa mahyaya, apapun kehidupanku. Wa mamati, bahkan matiku pun. Lillah, lillah, hanya untukmu ya Allah. Bayang, dalam surat Islam disebut ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Janji kita ini, janji kepada Rabbul Alamin, maka tentu mempunyai konsekuensi yang besar ya, mempunyai konsekuensi yang besar, yang tidak main-main, yang akan dimintakan pertanggungjawabannya seperti tadi surat Al-Isra ayat 34. Ya. Jadi, saudaraku sekalian, mari kita untuk senantiasa mengingatkan diri kita semuanya, termasuk diri saya pribadi, untuk senantiasa mencoba memenuhi janji. Janji kepada manusia saja demikian. Kalau ingkar janji, apa ya? Saudaraku, paham ditunjukkan sahabat itu adalah orang yang paling paham tentang ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi. Mereka hadir dididik langsung oleh Nabi SAW. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Allah mengeluarkan keturunan Adam dalam bentuk butiran-butiran pasir, ya, seumpama butiran-butiran pasir. Lalu Allah memberikan kemampuan mereka untuk memahami dan berbicara sehingga mereka bersaksi terhadap keesaan Allah Tuhannya itu. Tafsir Ibnu Katsir.
Ya, jadi tentang surat 7, 170 tadi. Umar bin Khattab juga mengatakan, aku tidak heran melihat orang yang sesat setelah mengetahui perjanjian ini. Tetapi aku lebih heran jika ada orang yang mengingkari perjanjian ini setelah benar-benar mengetahui dalilnya. Sahabat itu sangat-sangat menghayati, memahami, dan mengamalkan. Mungkin banyak di antara kita yang mengerti, ya, memahami, tapi banyak yang tidak mengamalkan. Ya. Padahal agama ini perlu pengamalan. Ya. Kita dianjurkan berilmu, tapi lebih daripada itu adalah kita diminta untuk mengamalkan ilmu. Bahkan ada ancamannya. Barang siapa yang berkata kemudian tidak melakukan apa yang dikatakannya itu, Allah murka. Surat As-Saff ayat 2 dan 3. Ya. Jadi, saudaraku sekalian, saya cintai karena Allah. Dari beberapa hal yang tadi saya sampaikan ini, kita dapat beberapa, ya, sesuatu yang menjadi manakib, ya, menjadi manfaat. Ya. Yang pertama adalah keesaan Allah adalah fitrah manusia. Ya, jadi manusia ini secara fitrah dia akan mengakui bahwa Allah itu esa. Allah itu satu-satunya yang hanya berhak disembah dengan benar. Karena memang mereka di alam ruh sudah berjanji, maka itu akan menjadi fitrah. Ya. Semua manusia sudah mengakui, ya, bahwa rububiyah Allah itu adalah, keesaan Allah itu adalah sesuatu yang sudah mereka janjikan, bahkan saksikan sebelum lahir ke alam dunia. Kemudian perjanjian itu adalah sesuatu yang menjadi alasan moral dan spiritual yang sangat kuat. Manusia tidak bisa berdalih bahwa mereka tidak mengetahui adanya Allah. Karena di alam ruh Allah sudah memberikan janji, mengambil perjanjian itu. Ya. Kemudian pemahaman sahabat juga tentang ayat-ayat seperti ini, yaitu fitrah tentang tauhid. Nah, ini dia tauhid, ya. Para sahabat sangat berpegang teguh pada tauhid ini dalam seluruh aspek hidup dan kehidupan mereka. Jadi saudaraku sekalian, ya, masalah janji ini bukan sesuatu yang remeh-temeh. Bukan sesuatu yang seolah-olah ya gampang. Bahkan janji kita kepada anak kita saja itu akan dimintakan pertanggungjawabannya. Kadang-kadang kan kita ya kepada anak kecil apa ya berbohong, nih ada apa di dalam tangan ini, lalu ini ada makanan itu, nah nggak ada. Meskipun kita bercanda mungkin ya, tetapi tidak dianjurkan karena itu mengajarkan kebohongan, mengajarkan pengingkaran janji dan janji. Janji ini adalah sesuatu yang mitsaqun ghalidh, suatu perjanjian yang sangat kuat yang akan dimintakan pertanggungjawabannya. Maka jangan bermudah-mudah mengumbar janji. Apalagi kita sebagai pimpinan, ya, dimanapun kita berada, hati-hati dengan janjinya. Pokok perkara, kata Nabi SAW. Ini Nabi berwasiat kepada Mu'adz bin Jabal. Ya, berwasiat kepada Mu'adz bin Jabal, salah seorang sahabat yang disebut sebagai ulamanya sahabat. Apa kata Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal? Wahai Mu'adz, tahukah kamu pokok segala perkara, pokok segala masalah? Wallahu a'lam. Allah wa Rasulullah a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya lah yang tahu. Lalu Nabi sambil memegang lidahnya, kufa alaika hadza. Kufa alaika hadza. Jagalah lisan ini, jagalah lidah ini. Kufa alaika hadza. Inilah pokok segala masalah ini. Dan janji itu adalah bagian dari produk lisan. Jaga lisan. Jangan bermudah-mudah janji, apalagi kita ya di tempat kita bekerja, kan banyak sekali kita ya dalam rangka mendapatkan market, barangkali ya mendapatkan pasar, kita banyak berjanji. Hati-hati, hati-hati. Janji ini akan dimintakan pertanggungjawabannya. Hati-hati. Ya, katakan saja sesuai dengan apa yang sebenarnya. Dan Nabi mengatakan, mengingatkan pada kita, man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyaqul khair aw liyasmut. Apa kata Nabi? Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir,
Ini ujung dengan ujungnya. Rukun iman itu yang pertama Allah, dan yang terakhir adalah takdir dan hari akhir. Ujung dengan ujung. Artinya di setiap antara ujung dengan ujung itu semuanya itu terpaut di sana. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik. Kalau nggak bisa, diam. Jangan mengumbar perkataan-perkataan yang semuanya akan menjadi bumerang bagi kita. Jadi diam itu perlu belajar. Ya, sama seperti kita belajar bicara. Ya, kita belajar bicara sejak kita kecil, diajar bicara. Tetapi nanti setelah kita besar, diajar juga harusnya kita belajar untuk diam. Jangan gampang-gampang kita untuk apa? Untuk bicara. Karena banyak bicara, peluang untuk terpleset itu juga banyak. Apakah terpleset dengan ghibah, terpleset dengan mengubar janji, terpleset dengan berbohong, semuanya itu dosa. Maka mangkana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyakul khair aw liyasmut. Berkatalah yang baik, kalau nggak bisa, diam. Seperti tadi juga di dalam khutbatul hajah, ya, khutbah permulaan saya katakan juga di sana, ya ayyuhalladzina amanu, ya, wa qulu qawlan sadida. Wahai orang yang beriman, kata Allah, ya. Jadi kalau Allah sudah memanggil kita sebagai orang yang beriman, itu kita dipanggil sebagai orang yang terpilih. Tidak semua orang dipanggil oleh Allah. Orang yang beriman saja yang dipanggil. Ya ayyuhalladzina amanu, ya, wa qulu qawlan sadida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, ya, disandingkan dengan ketakwaan, kemudian wa qulu qawlan sadida. Berkatalah dengan jujur, berkatalah dengan benar. Dan apa kalau kita berkata dengan wa qulu qawlan sadida? Ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum. Ya Allah akan memperbaiki kita. Yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperbaiki amal-amal kita. Wa yaghfir lakum. Ya, dan Allah pun akan mengampuni dosa-dosa kita. Perkataan itu akan menjadikan Allah mengampuni dosa kita dan akan memperbaiki amal kita. Ya ayyuhalladzina amanu, ya, wahai orang yang beriman, bertakwalah, ya. Wa qulu qawlan sadida, berkatalah yang benar. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Akan mengampuni dosa kita semuanya, akan memperbaiki amal kita. Wa may yuti'illah wa rasul, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, faqad faz fawzan adzim. Maka dia akan menjadi orang yang beruntung. Orang yang beruntung itu akan menjadi orang yang sukses, ya, fauzan azim, dan kesuksesan yang agung. Apa kesuksesan yang agung? Dimasukkan ke dalam surga Allah. Jadi masalah janji berkaitan erat dengan masalah lisan ini. Jaga lisan, jaga janji, penuhi janji, penuhi janjimu. Baik itu kepada sesama manusia, apatah lagi janji kita kepada Allah Rabbul Alamin. Begitu banyak janji-janji yang kita belum penuhi. Coba kita ingat-ingat. Berapa banyak kita mengingkari janji-janji kita. Hanya untuk memenuhi sebuah keinginan kita berjanji. Dan janji itu adalah dusta. Kita tidak penuhi. Kita khawatir, saudaraku sekalian. Ini pun peringatan untuk diri saya sendiri dan keluarga saya, ya. Jangan bermudah-mudah dengan janji. Karena kalau kita mengingkari janji, sebagaimana yang tadi, ya, disampaikan hadisnya, itu kalau kita menjadi salah satu dari 3, ya, yang menjadi tanda-tanda orang munafik, yaitu kita ingkar janji, akan terancam menjadi orang-orang munafik dan terancam akan menempati neraka yang keraknya neraka. Oleh karenanya sekali lagi, ya, mari kita perbaiki diri kita dengan senantiasa
ya, menjaga lisan kita, kemudian kita filter, ya, kita saring sebelum kita bicara, sebelum kita berjanji, ya, kita saring agar jangan sampai kita bermudah-mudah untuk apa? Untuk berjanji. Karena janji itu, ya ayyuhalladzina amanu, ya tadi yang saya bacakan surat 5 ayat 1. Aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, ya, wahai orang-orang yang beriman, ya, penuhilah janjimu, penuhilah janjimu. Jadi pemenuhan janji ini perintah. Kalau kita tidak memenuhi janji berarti kita melanggar perintah. Dan kalau kita melanggar perintah berarti dosa. Maka teman-teman sekalian, saudara-saudaraku sekalian, sahabat-sahabat sentana mengaji yang saya cintai karena Allah. Mari kita saling mengingatkan, ya, kepada kita, ya, masing-masing, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada pimpinan-pimpinan kita, kepada bawahan-bawahan kita. Ayo, jangan bermudah-mudah janji hanya untuk sesuatu yang kemudian kita ingkari. Ya. Karena semuanya ini akan dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Dan kalau kita sudah terlanjur, ya, maka segeralah minta dimaafkan. Minta dihalalkan. Minta ditunaikan. Karena disinilah tempat amal itu. Dan di akhirat itu tempat hisab. Di sini tempat untuk kita minta untuk dimaafkan. Kalau kita pernah memberikan janji kemudian belum tunaikan. Kalau kita tidak mampu, minta maaf, minta dihalalkan. Jangan sampai kita menjadi orang yang apa? Muflis. Apa itu muflis? Orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut itu bukan orang yang tidak mempunyai dinar dan dirham atau mempunyai rupiah atau dolar, bukan. Orang yang muflis itu justru orang yang seolah-olah mempunyai amal yang banyak, tapi nanti di akhirat, karena dia tadi mempunyai banyak hal yang harus diselesaikan, tapi belum diselesaikan, akan diminta penyelesaian itu di akhirat kelak. Ya. Kalau kita pernah menzolimi orang, kita pernah janji yang tidak dipenuhi, maka kita akan dimintakan untuk ditunaikan di akhirat. Dan di akhirat tidak ada alat kecuali amal. Ya. Tidak mempunyai alat kecuali amal. Maka apa yang terjadi? Amal kita ditransfer kepada orang yang kita zolimi, orang yang kita ingkari janjinya. Ya. Iya. Jadi nanti kita akan diminta itu. Kalau kita menzolimi orang, ingkar janji, maka diminta di akhirat kelak. Dan kita akan transfer amal kita. Sampai kalau amal kita itu sudah habis, dosa orang yang kita zolimi itu ditransfer ke kita. Maka jadilah kita orang yang bangkrut, orang yang muflis, orang yang memang tidak mempunyai apa-apa lagi. Ya. Dan kalau sudah demikian, tentu kita akan orang yang merugi. Dan kalau sudah kita merugi di akhirat, kemana tempatnya? Neraka. Waliyahzubillah. Ya, kita berdoa kepada Allah. Kita minta perlindungan. Mumpung di dunia ini kita masih diberi kesempatan. Ya. Jaga lisan. Kufa alaika hada. Kufa alaika hada. Jaga lisan, jangan sampai kita pertama tadi berdusta, ingkar janji, berkhianat. Dan tiga-tiganya ini ciri orang yang munafik. Jadi ya dengan demikian maka penuhilah janjimu. Baik kepada sesama manusia, apalagi kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya peribadatan hidup dan matiku hanya untuk Allah. Itu janji kita. Bukan untuk yang lain. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Barakallahu fikum. Saya kembalikan kepada Pak Samsul. Jika ada soal jawab untuk dipandu, silakan. Baik, jazakallah khair Pak Ustaz Salim yang telah menjelaskan panjang lebar tentang materi hari ini, yaitu penuhilah janji. Dan ini merupakan satu hal yang sehari-hari kita hadapin. Waktunya Bapak-Bapak Ibu-Ibu untuk bertanya.
silakan di unmute saja, boleh juga lewat chat, boleh lewat langsung di unmute. Ajukan pertanyaan baik sesuai dengan materi maupun di luar materi. Ini hal yang menarik ini yang banyak kita hadapin, tentu pastilah banyak pertanyaan. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu untuk ditanyakan apabila ada sesuatu Silakan yang ya, jangan ragu-ragu. ayo silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu masih ada Ini kesempatan. majelis ilmu ya, kesempatan kita untuk saling mengingatkan satu sama lain ya, dengan dasar ilmu insya Allah ta'ala. Kalau saya bisa saya jawab, kalau enggak saya akan tanyakan kepada orang yang lebih mempunyai kemampuan di bidangnya ya. Silakan. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu diajukan saja pertanyaannya, jangan malu-malu, langsung di unmute saja disampaikan. Ya, silakan seperti biasa, kalau belum ada barangkali Ustadz Ya. Samsul memanfaatkan kesempatan yang ada. Tolib ini Pak, belum Ustaz, masih tolib. Baik, untuk mengisi waktu, saya akan coba bertanya, tapi silakan ya Bapak-bapak Ibu, walaupun saya sudah bertanya, langsung saja di unmute kalau memang ada pertanyaannya. Menjelang menunggu itu mungkin ini Pak Ustadz, pertama kan ada istilah ya Pak Ustadz di kita sehari-hari, janji itu adalah utang, utang itu harus dibayar. Nah itu sejauh mana kebenarannya, satu. Kedua, apakah janji itu harus diucapkan, saya berjanji untuk ini, untuk itu. Bukankah ada hal-hal lain yang tanpa disebutkan perjanjian juga itu merupakan janji yang harus dipenuhi, Pak? Iya benar. Ya, al-wa'dudain itu al-wa'dudain itu apa namanya bahasa Arab, apa semacam kebiasaan orang-orang Arab untuk satu sama lain, bahwa tetapi yang lebih daripada itu adalah tadi 34 itu Al-Qur'anul Karim mengatakan bahwa janji itu harus ditunaikan karena akan bertanggung jawab. Itu lebih kuat bahkan ya dalil. Tapi kalau tadi yang al-wa'dudain itu bahwa janji itu adalah hutang, itu adalah semacam peribahasa di dalam bahasa Arab saja. Sepengetahuan saya seperti itu, bukan merupakan hadis ya. Wallahu alam. Dan tadi apakah janji itu perlu diucapkan? Jangan lupa ya, ada satu ayat yang paling panjang ya, satu halaman penuh itu ya, soal hutang piutang ya, satu halaman penuh, yaitu surat Al-Baqarah ayat 282 ya, kalau saya nggak keliru ya. Itu bagaimana hutang piutang? Hutang piutang kan itu soal janji, bukan? Kita berhutang lalu kita berjanji untuk membayar. Itu satu halaman penuh. Ya, bahkan kalau kita lakukan transaksi hutang piutang itu harus dihadirkan saksi, harus dicatat, ya dan sebagainya dan sebagainya. Ya, harus diimlakan, harus diucapkan dengan jelas, dicatat dengan jelas, gitu. Ya, tidak peduli apakah sedikit atau banyak. Ya. Jadi memang masalah seperti ini sesuatu yang sangat penting ya. Pandangan Islam tentang masalah janji itu sangat penting. Bahkan Nabi sendiri tidak menyolatkan sahabatnya yang hanya mempunyai hutang 2 dinar. Tetapi bukan berarti sahabat yang lain tidak menyolatkan. Ya. Menyolatkan, Nabi menyuruh sahabat yang lain menyolatkan. Tapi Nabi tidak menyolatkan. Tujuannya untuk mengingatkan kita, jangan bermudah-mudah janji atau hutang kepada orang lain. Karena ini semua akan menjadikan apa ya, semacam sandera terhadap amal-amal kita lainnya. Akan tergadaikan amal kita dengan hutang yang belum terbayar. Ya. Dan bagiannya itu termasuk janji ya, seperti tadi ya, janji. Janji itu adalah hutang yang harus dibayar, harus ditunaikan, harus diselesaikan. Wallahu alam Pak Samsul. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang lain? Baik, Silakan. jazakallah khair Pak Ustaz Salim atas penjelasannya. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, silakan yang ingin bertanya. Baik, sesuai dengan materi janji maupun di luar itu. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jangan malu-malu, ditanyakan saja. Silakan ya, Bang Ali mau bertanya ya, silakan. Iya. Atau di kolom chat Silakan. juga sih. Di kolom chat juga boleh, tapi ini belum ada yang masuk. Silakan Bapak Ibu, jangan malu-malu untuk bertanya. Ya. Tapi gini Pak Ustadz, nambahkan sedikit pertanyaannya. Kan sekarang ini banyak banyak kejadian di sehari-hari yang tidak formil Pak Ustadz. Jadi di Indonesia terutama ya, kan itu kan kalau di perusahaan itu justru nilai formil itu tinggi, ada perjanjian, ada tertulis dan saksi dan segala macam. Cuman kan di dalam sehari-hari kehidupan sehari-hari kita
sesama tetangga lah katakan, itu kan hal yang birokrasi seperti itu bukan hal belum lah, bukan ya, tapi belumlah hal yang biasa. Jadi sering sekali mungkin tetangga pinjam butuh uang atau berhutang walaupun nilainya sedikit atau banyak, tentu atas kepercayaan. Kalau itu bagaimana mensikapinya, Pak? Ya itu tadi saya katakan ada satu ayat yang sangat panjang ya di surat Al-Baqarah ayat 282 insya Allah ta'ala ya. Itu semuanya harus dicatat. Ya kalaupun tidak dicatat misalnya, tetapi dia meyakini bahwa tidak akan lupa dan akan diselesaikan, ya itu mungkin bagian daripada akad. Ya akad itu kan bisa lisan bisa tertulis ya. Tetapi sekali lagi harus diselesaikan. Janji itu harus ditunaikan. Ya. Bahkan nazar tadi, nazar saja. Kan nazar itu kan janji kepada diri sendiri ya, dengan disaksikan oleh Allah gitu. Nanti kalau saya sembuh, ya saya akan berpuasa 3 hari misalnya. Ya itu harus ditunaikan gitu. Ya, harus ditunaikan gitu. Karena memang itu janji gitu. Jadi jangan bermudah-mudah janji. Kalau memang tidak bisa berjanji, ya sudah. Jangan janji gitu ya. Termasuk seperti insya Allah ya. Insya Allah itu kan seolah bagi kita tuh cara untuk menghindari kan. Padahal insya Allah tuh kita berdoa kepada Allah untuk dimudahkan, ya, untuk dimudahkan bisa menepati janji itu. Misalnya, insya Allah saya akan datang ke rumah. Itu bukan lalu berarti kita insya Allah sepertinya wah sudahlah karena insya Allah kan nggak datang apa. Itu enggak, gitu. Bukan begitu. Insya Allah kita semoga Allah ya sesuai kehendaknya. Artinya kita berdoa kepada Allah supaya kita bisa memenuhi janji kita itu. Gitu. Ya, jadi hati-hati juga ya dengan perkataan insya Allah itu bukan untuk menghindari janji, justru untuk memudahkan kita menunaikan janji kita itu. Wallahu a'lam. Nah, jadi harus ekstra hati-hati kita, Ustaz ya. Karena janji ini masalahnya akan ditagih gitu ya. Iya, Makanya dipertanggungjawabkan dunia akhirat. iya, iya. Kayak tadi saya bilang kalau kita pernah berjanji sesuatu lalu kita belum mampu, ya segeralah minta ditunaikan mumpung masih hidup di dunia ini. Minta dihalalkan. Kalau belum bisa kita minta mohon dimaafkan. Ya karena kalau sudah masuk ke dalam kategori sampai kita meninggal dunia ini masih tergantung ya janji kita itu, maka akan pasti diminta karena janji itu harus ditunaikan. Ya, tadi surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Orang yang beriman, penuhilah janjimu, penuhilah janjimu. Jadi ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi janji. Jadi hati-hatilah ya. Saya juga mengingatkan pada diri saya sendiri dan keluarga saya ya, hati-hati dengan janji. Sekecil apapun janji itu kepada anak kita pun saja, iya janji itu harus ditunaikan gitu. Karena ya sesuatu ini akan tidak sekedar untuk main-main ya, tidak. Ya, kalaupun memang sekedar untuk itu ya kita sampaikan ya doakan semoga saya bisa memenuhi janji saya atau bagaimana lah. Intinya ya jagalah ya. Kalau kita sudah berjanji ya jaga janji itu untuk bisa kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Kalau tidak mampu, mintalah untuk ditunaikan, dihalalkan, dimaafkan. Begitu ya. Ada yang lain? Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, untuk pertanyaan masih ada waktu 1-2 menit ke depan. Silakan pertanyaannya disampaikan. Jangan malu-malu, ini kejadian yang sehari-hari kita temukan ini. Jadi kadang kita tidak merasa bersalah padahal itu salah besar gitu ya. Iya, iya betul. Perlu diperjelas. Silakan Bapak Ibu, pertanyaannya disampaikan saja. Jangan malu-malu. Jadi seperti janji-janji politik itu lebih parah lagi, Pak. Itu dia. Baik, Bapak. Janji-janji kampanye ya. Janji kepada seluruh rakyat Indonesia lagi. Iya, banyak 270 juta orang. Itu bagaimana tuh kalau lagi ya? Iya. Masih ada yang ingin bertanya? Masih ada waktunya 1-2 menit ke depan. Masih ada. Ini masih 4:54. Silakan Bapak Ibu, jangan malu-malu. Ini kesempatan kita yang hanya sepekan. Dan itu pun belum tentu setiap pekan kita bertanya. Dan belum tentu juga sekali disampaikan kita langsung terekam. Sehingga perlu ada interaksi, aksi dan interaksi. Sehingga mudah-mudahan menambah ilmu buat kita semua. Sehingga dalam kehidupan kita sehari-hari, kita semakin berkurang dengan hal-hal yang salah, apalagi yang salah ya, yang tidak kita ketahui ya. Jadi kadang-kadang kita merasa itu tidak salah, ternyata itu salah. Makanya perlunya adanya kajian itu salah satunya seperti itu. Jadi memperjelas hal yang jelas, jadi mana yang salah dan mana yang benar. Silakan Bapak, Ibu-ibu, jangan malu-malu.
Pak Ustadz Salim akan menjelaskan dengan gamblang nanti sehingga bisa menambah ilmu pengetahuan kita. Jangan malu-malu, kesempatannya silakan dipergunakan. Oke, Terima mungkin kasih. sudah merasa cukup barangkali Pak Samsul. Kalau Baik, memang sudah tidak ada, kita tutup saja. Silakan Pak Samsul. baik Pak Ustadz Salim, jazakallah khair untuk sharing ilmunya yang sangat bermanfaat, apalagi ini ilmu tentang kehidupan kita sehari-hari yang mungkin di sana sini kita banyak lupa atau lalai, sehingga mengingatkan kita ke depan untuk lebih memperbaiki sikap kita yang mungkin selama ini ada kekeliruan. Bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih sudah bergabung di Sentana Web Mengaji. Mudah-mudahan ini menjadikan amal ibadah, penambah amal ibadah kita, dan menambah ilmu kita juga di dalam bidang agama, dan kita bisa praktekkan sehari-hari. Selanjutnya, Pak Ustadz Salim akan closing statement. Amin. Ya baik teman-teman sekalian, sahabat Sentana Mengaji yang saya cintai karena Allah, Alhamdulillah kita sudah selesaikan kajian dengan topik penuhi janjimu ini. Tentu di sana sini ada kekeliruan dan kesalahan ataupun kekurangan dan tentunya itu datangnya dari saya pribadi ya sebagai seorang yang masih thalibul ilmu sebenarnya, dan saya mohon ampun kepada Allah, semoga Allah maafkan kesalahan saya dan juga mohon maaf kepada teman-teman sekalian ya jika ada kekeliruan. Dan juga kepada teman-teman sekalian, saya berharap semoga ya kita tetap bersemangat untuk menuntut ilmu ya, karena meskipun hanya sepekan sekali ya, tapi ini semoga bisa menambah pengetahuan ilmu kita dan sekaligus kita amalkan. Yang sedikit ini kita amalkan sehingga kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, majelis ilmu ini sendiri insya Allah sudah menjadikan pahala bagi kita. Kalau kita amalkan itu jauh lebih banyak lagi pahala yang akan dapat kita raih dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, barangkali itu saja ya. Mari kita sama-sama ya berdoa ya, apalagi ini bulan Rajab, sebentar lagi kita memasuki Sya'ban dan kemudian bulan yang kita tunggu selama ini yaitu bulan Ramadan. Mudah-mudahan dalam kurang dari 2 bulan kita akan song-song dengan semangat yang tinggi, dengan selalu mencoba untuk menjaga lisan kita ya, apalagi dengan selalu mencoba memenuhi janji-janji kita. Kita semoga memasuki bulan Ramadan ini dengan sudah bisa menunaikan janji-janji kita yang barangkali masih ya di sana sini ya, kita coba inventarisasi lah mana-mana janji kita yang belum kita tunaikan, kita coba tunaikan. Kalau tidak bisa, kita mohon ditunaikan, minta dihalalkan, minta dimaafkan, supaya tidak membebani kita ya. Semoga semuanya sehat walafiat ya, dan kita selalu berdoa kepada Allah, semoga amal-amal kita diterima, dan kita saling memaafkan untuk segala sesuatu ya, karena kita tidak mungkin tidak pasti akan pernah berbuat salah. Kullu bani Adam khata wa khairul khata'un at-tawwabin. Kata Nabi SAW, seluruh anak Adam itu, seluruh manusia itu pasti pernah berbuat salah, pasti pernah berdosa. Maka sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdoa itu adalah apa? Bertaubat ya. Mari kita bertaubat ya dan beristighfar setiap harinya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi dengan tidak memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan. Ya, mumpung umur masih Allah berikan, kesempatan sehat masih Allah berikan. Kita pakai untuk bertaubat, kita pakai untuk beristighfar selalu, kita mohon dimaafkan kepada teman-teman, sahabat, saudara, anak, istri, dan suami, dan seterusnya. Bersihkan hati kita, jaga lisan kita, insya Allah selamat dunia akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah jumpa lagi pekan depannya, insya Allah ya. Ya, terima kasih banyak ya. Itu saja. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih Pak Salim. ya oke, sama-sama Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mohon maaf ya. Ya, saya juga izin ya. Barakallahu fiik ya. Semoga Allah memberkahi kita semuanya.